moto dalam bahasa Latin ya, yang saya tahu sejak saya belajar sekolah Alkitab, nisi Dominus frusta. Artinya, tanpa Tuhan, without the Lord, frustration. Tanpa Tuhan, frustrasi, itu betul. Tanpa Kristus di sebuah rumah, ujungnya frustrasi doang. Bisa punya uang, tapi isinya frustrasi. Nanti muncul makhluk-makhluk hampa, monster-monster kecil maupun monster-monster besar, yang saya maksudkan bukan kuasa gelap atau roh jahat, tetapi hati manusia yang seperti donat ada lubangnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nggak perlu overprotective juga, harta benda atau apa. Kalau Tuhan yang menjaga ya, semua akan jatuh pada tempatnya. Semua akan menemukan lokasi yang tepat dalam rencana Bapa. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Ini bukan berarti anting lembur, sedangkan Salomo yang sama menulis di kitab Amsal, memuji-muji orang-orang yang bangunnya pagi-pagi untuk bekerja. Mereka yang banting tulang di ladang. Jadi ayat ini enggak mengkontradiksi tulisannya sendiri. Tapi Salomo berkata, kalau kita kira dengan banyaknya kita kerja ngelembur, mengumpulkan hoarding ya, artinya menimbun kekayaan. Salomo hendak berkata kepada kita, lu orang salah, kalian salah kalau berpikir demikian. Dikiranya dengan itu akan bahagia, you're wrong. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Makan roti yang diperoleh dengan susah payah ini dalam bahasa Inggrisnya bread of sorrows. Bukan roti yang diperoleh dengan susah payah. Bukan tenaganya yang jadi fokusnya, yaitu energi yang digunakan untuk memperoleh roti, bukan. Tapi roti itu sendiri di label susah payah. Mana ada sih orang mau beli roti yang mereknya susah payah? Pasti tulisannya delicious, yummy, yum-yum, atau roti apa yang menarik hati. Lihat aja sudah liur ludah. Atau diberi wangi-wangian atau wanginya roti. Sehingga dari luar itu kalau dia ada di sebuah mall ya kan, pelanggan ditarik masuk ke dalamnya. Mana ada orang atau pebisnis yang bodoh, seorang pengusaha yang bunuh diri dan menulis rotinya itu mereknya sorrows. Apes, ya kan, susah, sengsara, menderita. Silakan masuk ya di bakery susah. Bakery sengsara atau menderita, nggak ada yang mau masuk ke situ. Apalagi yang superstisi, wah takut menginjakkan kaki. Apa itu bread of sorrows? Kalau orang sungguh-sungguh menderita nggak akan punya roti. Roti itu barang mewah. Ya, kalau mereka waktu itu makannya ya mungkin roti tidak beragi atau apa. Ini roti yang diperoleh dengan susah payah. This is sophisticated bread. Ini bukan roti-roti yang plain itu. Ini nggak mungkin kalau orang itu sungguhan menderita, sungguhan sengsara, dia bisa makan roti. Jadi roti yang diperoleh dengan susah payah ini juga berlaku untuk orang kaya. Berarti roti mereka itu didapat dengan mudah, tapi ketika sampai di tangan mereka jadi roti susah payah. Kalau orang miskin sih sudah pasti, itu sudah rahasia umum, rotinya diperoleh dengan susah payah. Tapi kalau dia hatinya pada Tuhan, miskinnya adalah miskin di hadirat Allah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang boleh miskin harta, tapi hatinya itu kaya dengan Allah, dengan roh Allah. Roti yang dapat dari susah payah jatuh ke tangan orang miskin yang demikian langsung jadi roti yang kaya raya. Karena dimakan dengan senyum dan dengan tertawa. Tangkan berkat Tuhan dalam keluarga satu, sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu termasuk tadi memiliki prinsip yang benar, yaitu tanpa Kristus frustrasi. Carilah Tuhan. Artinya sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu juga berarti jadilah pemberi. Jangan izinkan ketamakan maupun kepelitan hati bertahta di dalam family. Memiliki kerohanian yang benar. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Persis di jalur Tuhan. Kerohanian yang benar itu berarti juga murah hati, penuh dengan kebajikan. Sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran, utamakan Kristus dalam keluargamu. Itu yang mendatangkan berkat dalam family Anda. Yang kedua, jangan bedakan anak lelaki dan perempuan. No pilih kasih. Sebab di mana ada pilih kasih, ada kejomplangan,
di situ ada kesenjangan. Di mana ada kesenjangan, berkat Tuhan tercuri dan bocor kemana-mana. Itu seperti membuat lubang atau suatu panci yang dimiringkan, pasti jatuh semua dan tumpah ruah. Berkat Tuhan tidak bisa penuh, tabung anak panah itu akan setengah kosong. Kalau kita pilih kasih, dan kita membedakan anak lelaki dan perempuan, bahkan anak lelaki dengan lelaki, anak perempuan dengan perempuan, jangan pilih kasih. Setiap anak itu berharga di mata Tuhan. Toh nggak punya 1000, kan hanya beberapa saja. Yang nggak punya anak coba ditanya di interview. Mereka ingin loh bertukar tempat denganmu. Kalau bisa mereka yang punya anak, Anda yang tidak punya. Putra, kenapa kalau kita punya anak di rumah kita tidak hargai dan cintai, kita sia-siakan mereka. Jangan pilih kasih, jangan bedakan. 3, arahkan setiap anak dengan doa dan dengan hikmat. Arahkan setiap anak dengan doa dan hikmat. Ingat alegori anak panah tadi? Siapa yang arahkan? Papa mama. Jangan izinkan orang muda groping in the dark. Jangan sampai mereka meraba-raba dalam kegelapan. Tak tahu mau kemana. Buka mulut, buka hati, dekati mereka. Ajak bincang bicara, mentori, dan iringi perjalanan hidup mereka. Niscaya pasti dalam keterbatasan kita dalam mementori. Kadang-kadang kita merasa kurang memadai, kurang bisa. Tapi lakukan sebisanya. Sisanya adalah anugerah, sisanya adalah kasih karunia Allah. Papa, mama, ayah, ibu, Anda pasti mempan dalam hidup anakmu. Saya ulangi, Roh Kudus berkata begini, Anda pasti mempan dalam hidup anakmu. Mereka tidak butuh pendeta, mereka butuh Anda. Mereka tidak butuh psikiatris, mereka butuh Anda dulu. Haleluya. 1, 2, 3 ini Anda sudah tulis ya. Sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. 2, jangan bedakan anak lelaki dan perempuan. 3, arahkan setiap anak dengan doa dan hikmat. May God bless your family. Let's worship Jesus once again.